manusia ciptaan Tuhan harus mempunyai mental yang besar. Orang-orang yang siap untuk berjuang sekalipun keadaannya sulit. Mungkin teman-teman tidak menemukan kita, keluarga tidak menemukan kita, apapun keadaan kita tidak menemukan, tapi kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan harus terus maju. Kami yang baik ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang sangat baik ya Tuhan. Engkau Allah pelihara kehidupan kami, yang menulis kebutuhan kami ya Tuhan. Oleh karena Engkau Allah yang sangat baik yang tidak meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada malam ini dalam firman-Mu Tuhan, urapilah kami dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Bila firman-Mu untuk menguatkan iman kami, memberkati kami Tuhan, memulihkan hidup kami karena firman-Mu Tuhan boleh menjadi kenikmatan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa terima firman-Mu Tuhan, kami bisa firman-Mu dengan hati yang tulus di depan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Salam duduk, terima kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat malam. Amin. Ada sukacita sebab Dia Tuhan yang baik, Allah yang mengasihi kita semuanya. Baik. Terima kasih buat seluruh pelayan pada malam hari ini. Hari firman Tuhan tulis Tuhan, firman Tuhan sebenarnya juga begini. Memiliki mental kecil versus memiliki mental besar. Amin ya. Teman-teman dikasih Tuhan, kita sering mendengar bahwa katanya manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang punya banyak kelemahan. Iya atau iya sih? Ya kan, kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kekurangan. Seringkali kita merasa berbuat banyak kesalahan. Tetapi teman-teman bisa bilang, kenapa bisa demikian? Karena seringkali kita sebagai manusia mempunyai insting satu begini, yang namanya selalu merasa benar. Dan tanpa kita sadar ternyata itu adalah sebuah habit atau kebiasaan atau sifat dasar manusia yang menggarisbawahi namanya egois, gitu kan? Sehingga apa yang namanya manusia itu pasti ada namanya selfish. Ada rasa dia benar sendiri, ada egonya sendiri, maunya dia sendiri, sukanya dia sendiri. Contohnya bagaimana? Kalau kita lihat kembali kisah antara zaman Adam dan Hawa, ketika mereka dalam dosa, waktu Tuhan datang menghampiri Adam, kenapa kau berbuat dosa? Saya mau tanya teman-teman, kira-kira ada belum ya Tuhan? Semua karena salahku Tuhan, begitu? Enggak, bilang semua karena si Hawa ini Tuhan. Paham ya? Jadi manusia itu sifat dasarnya egonya tinggi. Sehingga apa? Mental orang yang egonya tinggi itu ciri-ciri mental kecil. Hawa pun sama, ditanya, Hawa, kenapa berbuat dosa? Bukan aku loh Tuhan. Ular yang berbuat dosa. Artinya apa? Seringkali kita sebagai manusia gitu ada di perhatian hal kecil atau kita katakan kau salah, enggak, aku nggak salah. Semua perbuatanku benar, kan gitu kan? Semua cara bicaraku benar, apalagi cara melayaniku benar, cara kerjaku benar, padahal salah. Teman-teman kasih Tuhan contoh kisah begini. Ada seorang tokoh yang bernama Anto. Ada namanya Anto? Nggak ada ya. Nah, dua orang bersahabat, Anto dan Budi. Anto ini bekerja sebuah perusahaan sebagai seorang karyawan biasa. Sedangkan Budi, dia seorang manajer di sebuah perusahaan yang besar. Tadi itu kan. Nah, si Anto ini gitu pulang kerja, dia rasa kantornya nggak beres. Dia rasa bosnya nggak benar. Dia rasa teman-teman karyawannya, teman-teman pekerjaannya nggak ada betul. Dan apalagi pimpinan-pimpinannya semuanya serba salah. Di hadapan si Anto ini, perusahaan itu nggak bisa besar, nggak bisa maju, dan bertumbuh. Kenapa? Karena semuanya salah. Di hadapan siapa? Anto. Akhirnya waktu hari libur, hari Sabtu seperti hari ini, Anto jumpai Budi, kawannya yang manajer, gitu kan? Dia cerita, Budi, aku nggak suka lihat bosku begini, nggak suka lihat teman kerja, kenapa? Temanku begini, aku nggak suka dengan sistem kerja kami, kenapa? Sistemnya begini. Tanpa dia sadari, dia nggak pernah ceritakan kesalahannya. Yang disampaikannya apa? Kesalahan bosnya, kesalahan teman karyawannya, dan apa? Kesalahan perusahaannya. Dia nggak sadar di situ. Akhirnya Budi bilang begini, aku kata Budi, kalau kita mau bekerja menjadi seorang yang baik, janganlah mempunyai mental seorang supir taksi, kayak gitu kan? Tapi pilih sebuah mental yaitu seorang pilot helikopter. Maksudnya apa Budi tadi itu? Kalau seorang supir taksi, gitu ada macet, bisa ngapain? Mereka kan, tanpa dia tahu 10 meter depan ada belakang, dia mau tahu itu. Yang dia pikirkan bahwa di mobilnya berhenti depan macet itu saja. Dia tidak mau tahu ada masalah di depan.
kan. Akhirnya siapa mikir, iya juga. Kadang-kadang kita hanya mikir dia yang salah, ini yang salah, ini yang salah, tanpa memikir bagaimana cara menyelesaikannya. Teman-teman dikasihi Tuhan, hanya bersama-sama ada 3 pola pikir atau fokus utama orang-orang yang punya mental kecil. Yang pertama biasanya fokus orang mental kecil yaitu uang atau kekayaan. Manusia kecil biasanya bekerja atau mau sesuatu oleh karena ada upahnya. Kalau upahnya bagus, kerjanya pun bagus, gitu kan? Kalau upahnya besar, sungguh-sungguh kerjanya. Kalau upahnya kecil, biasa-biasa kerjanya. Artinya apa? Time is money, kan gitu kan? Kalau aku mau sungguh-sungguh kerja, bayarannya mahal loh. Sekian dong, kan gitu. Itu poin pertama. Yang kedua, orang yang mentalnya kecil, fokusnya apa? Kebahagiaan dia ditentukan oleh keadaan sekitarnya. Jadi kalau dia lagi apa? Kalau dia punya temannya punya handphone bagus, dia rasa diberkati. Dia diberkati. Kenapa? Handphone dia baru nggak baru? Kalau orang lihat temannya pakai baju baru, dia bete. Lihat temannya punya pacar baru, dia bete, kan gitu kan? Kenapa? Karena dia merasa dia nggak ada yang baru. Ke gereja baju lama juga, sepatu lama juga, kerja pun sama, kerja sepatu lama juga, semuanya lama. Tidak ada yang baru, sehingga apa? Kebahagiaan dia ditentukan oleh keadaan sekitarnya. Kalau moodnya bagus, dia happy. Kalau moodnya nggak bagus, nggak bisa happy. Nah, yang ketiga, orang-orang yang fokus mental kecil selalu ingat akan kesalahan dan kejelekan orang lain. Pada zaman Yunani kuno, ada seorang budak yang terkenal bijaksana yang bernama Aesop. Dia bilang begini, manusia itu kemana-mana selalu membawa 2 kantong. Kantong depan dan kantong belakang, bukan kiri dan kanan, ya gitu. Dia bilang gini, manusia itu mau 2 kantong, kantong depan dan kantong belakang. Di kantong di depan disimpannya segala kebaikan-kebaikan dia, dan yang kedua kejelekan orang lain. Tapi kantong yang belakang semua kesalahan dia dan kebaikan orang lain. Artinya apa? Seringkali manusia lupa kalau dia punya salah, tapi semua kebaikannya diingat-ingat. Tetapi kejelekan orang lain diingat terus. Porsinya itu ini, dia dosanya ini, dia salahnya ini, begitu semuanya. Kenapa? Karena selalu ingat apa? Kejelekan orang lain. Tetapi kebaikan orang lain tidak diingat-ingat. Dia pernah ditolong orang, dia pernah diberkati orang lain, dia pernah bermain bersama-sama orang lain. Dia kayak itu kenapa? Karena kita bertolong ke belakang. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari sama-sama untuk pelajaran hari ini, bahwa kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harus mempunyai mental yang besar, kata amin. Orang-orang yang siap untuk berjuang sekalipun keadaannya sulit. Mungkin teman-teman tidak mendukung kita, keluarga tidak mendukung kita, apapun keadaan kita tidak mendukung, tapi kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan harus terus maju. Kita baca pada hari ini bersama-sama. Bagaimanakah pola pikir manusia besar itu? Ada 3 hal. Yang pertama, orang punya mental manusia besar, beban itu dianggap sebuah kebaikan. Masalah itu hal yang baik buat dia. Mari sama-sama kita buka kitab kita dari Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ku yang kupasang itu enak dan bebanku pun apa? Ringan. Poin yang pertama, orang-orang yang punya mental besar dikatakan bahwa masalah itu atau beban itu dianggap sebuah kebaikan. Teman-teman dikasihi Tuhan, kita masih muda-muda semuanya, masih fresh semuanya, amin ya. Dan saya percaya otot-otot kita masih kuat-kuat semuanya, amin ya. Mau disuruh kerja bakti, mau disuruh kerja lembur, mau suruh apa lagi, kerja yang berat-berat, semuanya bisa. Kenapa? Karena otot kita masih kuat. Tetapi tahukah kita bahwa otot itu adalah struktur yang lebih kecil dan lebih empuk daripada apapun? Betul? Kalau otot dibandingkan dengan tulang lebih keras, otot lebih ringan. Bukan hanya ringan, tapi juga apa? Lebih empuk daripada tulang. Tetapi teman-teman dikasihi Tuhan, yang namanya otot harus dilatih supaya kuat. Setiap binaragawan, setiap atlet olahraga, siapapun dia, apakah tinju, sepak bola, golf, lomba lari segala macam, yang dilatih ototnya. Entahkah itu otot tangan, atau otot perutnya, atau otot kakinya. Semua kenapa? Karena otot penting. Tetapi untuk melatih otot itu gak enak, teman-teman. Dia harus push up, dia harus lay up, dia harus sit
kasih Tuhan, demikian sama halnya dengan kita. Kalau kita dikatakan orang-orang punya mental yang besar, berarti apa? Harus siap menghadapi masalah yang besar juga. Orang yang kata orang mental besar, mental yang kuat, artinya apa? Harus siap menghadapi masalah-masalah susah juga. Ada banyak yang bilang, Tuhan, kenapa nggak terlalu berat ya Tuhan? Sebenarnya bukan berat masalahnya, melainkan apa? Otot kita yang belum kuat. Paham ya? Contoh misalnya begini, saya misalnya begitu, saya belum pernah fitness, belum pernah ke gym. Tiba-tiba ke gym, sok jago kan gitu kan, langsung abad 50 kilo. Sanggup nggak sanggup, nggak ada yang bisa. Lain ceritanya kalau saya ke gym sudah tiap minggu, 3 kali seminggu selama 3 bulan, latih terus. Kira-kira angka 50 kilo bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena dilatih. Teman-teman kasih Tuhan, kenapa masalah kita, kenapa problem kita nampaknya berat, nampaknya sulit? Karena kita belum latih otot-otot kita. Kenapa otot tidak dilatih? Karena kita tidak mau belajar untuk melatih otot kita. Sehingga dalam di ayat ini dia berkata, marilah kepadaku kata Tuhan, semua yang lesu dan berbeban berat. Bukan orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang jatuh, bukan orang yang lesu, yang punya masalah. Dia begini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Saya mau tanya nih, ada orang lagi capek, masalahnya besar, masalahnya berat, kira-kira enaknya ngapain? Istirahat. Enaknya istirahat gitu kan, enaknya baring-baringan di kamar gitu. Enaknya ngapain? Minum kopi, apalagi makan bakso. Alkitab nggak begitu. Orang-orang yang tersu, yang berbeban berat suruh ngapain? Pikul kuk. Paham ya? Orang yang rasa hidupnya berat, punya banyak masalah, Tuhan nggak suruh tidur, nggak, pikul kuk. Artinya apa? Orang-orang yang mempunyai mental yang besar tidak pernah punya mental yang besar kalau tidak mau pikulku. Tuhan capek, Tuhan pikulku. Lagi ya, ayatnya 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dia bersama-sama 2-3 lihat. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku apa? Ringan. Semakin kita kerjakan pikul kuk lagi, kita kerjakan lagi, kita kerjakan kok enteng ya, kok jadi ringan ya, kok jadi mudah ya. Karena bagi orang-orang punya mental yang besar, beban itu kenikmatan. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau pada hari ini engkau sedang menghadapi masalah yang besar, masalah yang sulit, bersyukurlah. Artinya apa? Otot-otot imanmu, otot-otot rohanimu sedang dibangun oleh pada Tuhan. Artinya apa? Jiwamu, hatimu, dan kesemangatmu oleh Tuhan sedang dibangun. Supaya apa? Supaya nanti itu ada masalah yang lebih besar lagi, yang lebih berat lagi yang kau sok memikirnya. Alkitab katakan yang pertama, orang-orang punya mental yang besar adalah orang-orang yang menganggap beban sebagai sebuah kenikmatan. Amin ya. Pertanyaan begini, kenapa sih harus pikulku? Kenapa kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus menghadapi masalah? Kenapa kita orang-orang Kristen harus punya banyak problem? Bukankah Tuhan kita hebat? Tuhan kita luar biasa? Tuhan kita ajaib? Kan bisa dan begini, oke lah, karena kau orang Kristen, karena kau anak-anakku kata Tuhan, kau punya masalah. Bisa begitu? Bisa-bisa saja. Tapi itulah Tuhan yang baik. Justru Tuhan yang baik mempersiapkan anak-anaknya, mempersiapkan hamba-hambanya menjadi orang-orang yang kuat. Amin ya. Supaya apa? Supaya ketika punya masalah yang besar, ada masalah yang besar-besar benar-benar dalam sama menghadapi, kita bukan menjadi orang-orang yang tawar hati. Mari sama-sama kita lihat Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Jika kau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Saya mau tanya dulu pada hari ini, siapa yang hari ini ibadah dengan letih lesu bulan tangannya? Ada satu orang yang capek dia, pada bulan pancing, belum capek pancing kan, capek dia bilang, siapa hari ini kau beribadah, Tuhan kayaknya nggak mampu lagi nih Tuhan, aku give up, aku nyerah nih Tuhan. Alkitab bilang begitu, itulah ciri-ciri orang yang tawar hati. Dan orang-orang yang tawar hati ada bilang apa? Kecil kekuatanmu. Artinya apa? Selama ini kau gak sungguh
sungguh-sungguh latihannya. Selama ini kau nggak sungguh-sungguh melihat masalahnya, ada problem yang besar, ada masalah yang berat, kau menyerah, udah Tuhan aku ampun, aku enggak lagi deh. Padahal apa? Kalau semakin dikerjakan semakin mudah harusnya. Saya termasuk orang yang tidak tahu bongkar kabel listrik, saya nggak tahu bongkar. Biasanya saya katakan kepada Samuel atau teman yang lain yang tahu listrik, saya nggak tahu cara bongkar kabel listrik. Sampai hari ini saya tahu cara bongkar kabel listrik. Tadi ketika saya Tanjung Merawat, siap semua kerjaan, bilang begini, Michael, bisa bongkar listrik nggak? Dengan PD saya bilang begini, bisa. Saking apa? Saking PD-nya. Belum pernah bongkar listrik, jangankan listrik, bongkar kabel saya nggak tahu. Oke, ini ada kabel perbaiki. Saya mau lihat di YouTube, aman gitu kan. Saya bagaimana, akhirnya saya ingat-ingat lah bagaimana dulu Samuel bongkar kabelnya. Saya ikuti semua itu. Saya buka boxnya satu-satu. Oh, ini rupanya caranya. Oh, begini cara pasangnya. Oh, ini ya kabelnya itu. Di sini ya, di sini pasang. Baut lagi. Dicok, bisa. Ini caranya bisa. Tolong perbaiki kipas itu. Enak kali tidak suruh. Tapi akhirnya apa? Saya belajar. Akhirnya saya tahu bagaimana cara ganti kipas, saya tahu bagaimana cara kabel. Supaya kenapa? Bukan karena pepet, tapi karena mau belajar. Teman-teman dikasih Tuhan sama halnya dengan kita. Kenapa masalah kita berat? Karena kita belum pernah hadapi. Alkitab bilang orang-orang yang rasanya lemah mesti lesu, rasanya capek dan putus asa, itu orang-orang berjuang. Kecillah kekuatanmu. Pada hari ini, yang pertama, kalau kau menjadi orang-orang yang mental yang besar, mental pejuang, mental orang-orang yang berhasil, dikatakan setiap beban, setiap tanggung jawab, setiap masalah sebuah kenikmatan. Amin. Yang kedua selanjutnya, bagaimana pola pikir orang punya mental yang besar? Yang kedua, dia tetap tenang karena dia tahu Tuhan yang kendalikan. Amin ya. Dia tak stay cool, enggak panikan, dia tenang karena dia tahu God in control. Amin. Tuhan yang kendali. Mari sama-sama kita lihat Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu. Tetapi kamu apa? Kita tahu Tuhan kita hebat. Amin. Kita tahu Tuhan kita Maha Kuasa. Kita tahu Tuhan yang kendalikan semuanya. Tetapi kita enggan untuk percaya kepada Tuhan. Di mana begitu tidak ini? Dengan bertobat dan tinggal diam saja kamu diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Artinya apa? Orang-orang yang punya mental yang besar. Poin yang kedua, dia bisa berhasil menghadapi semua masalah. Kenapa? Karena dia tetap tenang. Bukan tenang karena malas, amin ya. Bukan tenang tidak mau belajar, tapi dia tenang karena apa? Karena dia tahu, yakin, percaya Tuhan yang kendali kehidupan dia. Teman-teman dikasih Tuhan, kalau hari ini engkau merasa hidup stagnan, begini aja. Bangun pagi, ke kampus, kuliah online, bikin tugas, tidur. Besok pagi gitu lagi. Bangun pagi, ke kampus, kuliah online, bikin tugas, tidur. Gitu lagi. Bosan gak kira-kira? Tetapi itulah yang namanya belajar. Amin ya. Belajar itu gak enak teman-teman. Sangat gak enak belajar itu. Bayangkan ya, seorang manusia di Indonesia, dia harus belajar itu dari umur berapa? Dari umur 5 tahun sampai di umur 17 tahun minimal. Bayangkan, 5 tahun dia masuk SD. SD berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun dia SD, masuk SMP. Berapa tahun SMP? 3 tahun. 3 tahun SMP naik SMA berapa tahun? 3 tahun lagi. Artinya apa? Selama 12 tahun ngapain? Belajar. Lama atau cepat? Lama. Itu kalau SMA, belum yang kuliah 4 tahun lagi. Artinya apa? Selama 16 tahun manusia di Indonesia, ya bukan luar negeri, saya nggak tahu luar negeri, di Indonesia harus belajar. Artinya apa? Yang namanya belajar tidak cuma seminggu. Yang namanya belajar bukan hitungan hari atau tahun. Itu hitungannya lama, berpuluh-puluh tahun. Bahkan ada orang yang S1, S2, S3, S3 dan S4 kan gitu kan. Sampai dari S3. Kenapa? Sambil belajar terus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekalipun demikian, kita sebagai orang-orang
Amin ya. Mari sama kita lihat lagi Efesus pasal 5. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai ayat ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa itu kehendak Tuhan. Teman-teman dikasih Tuhan, ada 3 rahasia atau ada 3 cara bagaimana saya dan saudara anak-anak muda bisa tertenang dalam hadirat Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Yang pertama begini, kalau kau mau tenang, belajarlah untuk mengatur cara hidupmu. Artinya apa? Jam berapa kau kerja, jam berapa kau kuliah, jam berapa kau tidur malam, bangun pagi jam berapa, belajar jam berapa, belanja jam berapa, main jam berapa, nonton jam berapa. Diatur waktu dengan baik. Paham ya? Saya percaya orang-orang yang punya manajemen yang baik itu bisa berhasil. Amin. Yang kedua, dia begini, engkau mampu mengatur hari-harimu mau ngapain. Contoh bisa begini, oh besok saya mau begini, lusa mau begini, bulan depan mau begini, tahun depan mau begini. Kenapa? Karena manusia harus terus bergerak maju. Amin ya. Tidak boleh stagnan. Stagnasi itu membuat kita bosan. Sehingga apa? Kuning-kuningan, kita gelisah, menjadi orang yang ceroboh, orang yang perfeksionis mungkin, orang yang cepat marah. Kenapa? Karena stagnasi tadi. Tapi kalau ada perkembangan hari demi hari, dia bisa berbahagia. Yang ketiga terakhir, tetap dalam bagaimana? Karena dia belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Amin ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, anak muda yang luar biasa, biarlah hari ini menjadi orang-orang muda tetap tenang, tidak mudah termakan omongan orang lain. Saya agak sedih kalau melihat anak muda ada yang demonstrasi, ada yang mogok mogok kerja, ada yang namanya yang ajang beranak itu macam-macam dan segala macam. Pokoknya nggak suka itu. Masih muda, masih panjang kerjaannya. Amin ya. Jangan mengurusi orang lain. Amin. Urusilah itu masing-masing. Supaya abang nggak tahu bagaimana ngatur waktu kita sehari-hari, ngatur keuangan kita dengan baik, dan juga belajar dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir selanjutnya, bagaimana pola pikir dari orang-orang mental yang besar. Yang ketiga, hidup dengan membawa kebenaran daripada Tuhan. Mari sama-sama kita lihat Efesus pasal 4 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui binasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Poin 3 yang terakhir, agar kita menjadi anak-anak Tuhan punya mental yang besar, yaitu biar hidup kita masing-masing terus membawa kebenaran daripada Tuhan. Teman-teman dikasih Tuhan, ayat ini adalah begini, bahwa kita bisa hidup hari ini oleh karena ada Yesus. Ngapain? Yang menyelamatkan kita. Dan kita diselamatkan bukan karena huruf pendeta. Gitu kan? Kita diselamatkan oleh karena Yesus memberi kebenarannya, memberi kebaikannya, dan kita terima dengan baik, dengan luar biasa. Tetapi seringkali masalah yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi, membuat kita seolah-olah melepaskan kebenaran kita itu. Contohnya misalnya begini, orang yang menghadapi masalah ekonomi cenderung akan tergoda untuk mencuri, ya atau ya. Orang yang punya masalah rumah tangga cenderung untuk biasanya berselingkuh, gitu kan. Orang-orang yang punya masalah dalam hal pertemanan cenderung menghakimi teman-temannya, berbuat curang dan sebagainya. Dan juga orang-orang yang bilang cita-citanya penghilang harapan cenderung ngapain putus asa dan menyerah. Artinya apa? Setiap masalah yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi, seringkali membuat kita terpaksa melepas kebenaran kita. Seharusnya jangan demikian. Alkitab bilang begini di ayat yang ke-21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus 22, yaitu bahwa kamu berhubungan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui binasaannya oleh anugerahnya yang menyesatkan. 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. 24,
dan menjadi manusia baru yang telah diciptakan oleh kebenaran Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Teman-teman yang kasih Tuhan, artinya apa? Kalau kita hari ini boleh beribadah kepada Tuhan, kita boleh melayani Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, berarti dalam kehidupan kita sudah ada kebenaran Tuhan. Kalau demikian begitu, apapun yang masalah kita, percobaan yang kita hadapi, jangan sekalipun lepaskan kebenaran kita ini. Firman Tuhan, hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, biarlah senantiasa selalu dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang mental yang besar harus selalu belajar dengan Tuhan, membawa kebenaran daripada Tuhan. Ayat yang terakhir, mari sama-sama kita lihat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin ya. Hari ini pesan firman Tuhan sungguh luar biasa bagi kita masing-masing. Menjadi anak-anak muda mempunyai mental yang besar dari Tuhan. Amin ya. Yang pertama, bahwa beban itu tanggung jawab ataupun masalah mendatang kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan biar menjadi anak muda yang tetap benar menjaga kita. Dan yang ketiga, menjadi anak-anak muda yang senantiasa selalu memegang kebenaran daripada Tuhan. Biar malam kita kuat